season kedua History Roll Action, baca cerita sejarah di History Roll. Halo Roller, kita ketemu lagi di episode ke-9 season kedua program baca cerita sejarah di History Roll Action. Roller, pada episode kali ini kita kembali berjumpa dengan Bapak Mustafa Mansur. Mungkin Roller sudah pernah menonton sebelumnya, kita sudah pernah ngobrol bareng beliau di dalam episode tentang Loloda. Di sana Pak Mustafa Mansur kita undang sebagai turi lamu Kerajaan Loloda. Nah, belum lama ini Pak Mustafa Mansur mendapatkan anugerah kebudayaan Indonesia tahun 2025 sebagai pelopor di bidang sejarah dalam karyanya dokumentasi Loloda. Terima kasih Pak Mustafa Mansur atas kehadirannya kembali di podcast kita. Sama-sama Ibu. Ya. Selamat juga kami ucapkan atas anugerah yang diraih oleh Pak Mus dalam anugerah kebudayaan Indonesia. Pak Mus mungkin bisa cerita sedikit tentang anugerah kebudayaan Indonesia, karena mungkin Roller banyak yang belum tahu. Ini sebenarnya penghargaan seperti apa dan bagaimana proses pengusulannya, nominasinya, seperti itu. Iya baik. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu yang sudah mengundang saya untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait dengan penerimaan anugerah kebudayaan yang saya terima di tahun 2025 kemarin. Ya, jadi tema ini menurut saya sangat penting, sangat menarik karena ini akan memberikan informasi kepada yang lain untuk terinspirasi, termotivasi untuk mengambil bagian dalam kegiatan atau program anugerah kebudayaan Indonesia ini. Ya, jadi anugerah kebudayaan Indonesia ini merupakan suatu program dari Kementerian Kebudayaan, di mana anugerah ini diberikan oleh Kementerian Kebudayaan kepada warga negara, baik secara individu, kelompok maupun lembaga yang telah memiliki jasa dan berdedikasi luar biasa dalam kemajuan kebudayaan Indonesia. Jadi semacam bentuk apresiasi negara terhadap warga negara yang memiliki perhatian di bidang kemajuan kebudayaan. Terkait dengan proses nominasi, saya sebagai penerima memang diawali dengan proses pengusulan. Jadi pengusulan penerima anugerah kebudayaan itu berdasarkan petunjuk teknik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Itu menegaskan atau menetapkan bahwa yang dapat memberikan atau mengusulkan calon penerima kebudayaan itu ada dua bentuk penghargaan. Jadi ada dua bentuk penghargaan itu. Yang pertama, penghargaan yang diberikan oleh Presiden dan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Kebudayaan. Yang diberikan oleh Presiden itu berupa penghargaan yang disebut dengan Bintang Mahaputra, dan kedua adalah Satya Budaya Paramadharma. Ini diberikan oleh Presiden tetapi diusulkan oleh Menteri bersama-sama dengan Pemda kepada calon penerima yang akan mendapatkan anugerah tersebut. Tentunya dengan berbagai macam syarat dan ketentuan. Menteri kemudian mengusulkan kepada Presiden melalui Dewan Gelar untuk mendapatkan dua penghargaan tadi. Yang pertama adalah penghargaan Bintang Mahaputra dan Satya Budaya Paramadharma. Dan yang kedua,
penghargaan anugerah kebudayaan yang diberikan oleh Menteri Kebudayaan itu ada 12 kategori sebenarnya. 12 kategori. Yang pertama itu ada kategori Maestro Pelestari Seni, ada Pelestari Budaya, kemudian ada Pelopor dan atau Pembaru, kemudian ada Lembaga Asing dan Perseorangan Asing, ada kategori Anak, kategori Media, kategori Masyarakat Adat, kategori Taman Budaya, kategori Taman Mini Budaya, Taman Mini Anjungan Taman Mini daerah maksud saya Taman Mini Anjungan Taman Mini daerah. Kemudian ada juga kategori museum, kategori pemerintah daerah, dan ada juga kategori yang terbaru adalah kategori sastra. Jadi ada 12 kategori yang diberikan oleh Menteri. Sebetulnya Kementerian Kebudayaan telah membagi 12 kategori ini dalam 3 tahap, ya. Tahap pertama itu dilakukan pada tanggal 25 Agustus untuk kategori pemberian penghargaan yang diberikan oleh Presiden, yaitu Bintang Mahaputra dan Satya Budaya Paramadharma. Dan kemudian pada bulan Oktober kemarin itu diberikan untuk 5 kategori, yaitu kategori kategori perseorangan asing, lembaga asing, kategori pemerintah daerah, anjungan taman mini, dan museum. Itu sudah diberikan pada bulan Oktober tahun 2025. Sementara untuk 7 kategori, diantaranya kategori Maestro Pelestari Seni, Pelestari Budaya, Pelopor dan atau Pembaru, Masyarakat Adat, kategori Anak, Media, dan Media, itu diberikan pada malam apresiasi penganugerahan kebudayaan pada tanggal 17 Desember 2025 di Ciputra Entrepreneur. Ya, itu proses pengusulannya. Untuk kategori penghargaan yang diberikan oleh Menteri Kebudayaan, itu pengusulannya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, atau organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan. Kemudian ada juga UPT Kementerian Kebudayaan, dalam hal ini adalah Balai Pelestarian Kebudayaan. Kemudian bisa juga perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Sastra, dan juga asosiasi bidang kebudayaan. Untuk saya sendiri, yang mengusulkan adalah asosiasi bidang kebudayaan, yaitu Masyarakat Sejarawan Indonesia cabang Maluku Utara, yang mengusulkan saya untuk mendapatkan nominasi anugerah kebudayaan ini. Setelah diusulkan, kemudian tim penilai dari pusat, dari kementerian melakukan penilaian, verifikasi, dan akhirnya menetapkan saya sebagai salah satu nominasi penerima anugerah kebudayaan kategori pelopor atau pembaru. Saya diberikan atau dimasukkan sebagai nominasi pelopor atau pembaru berdasarkan rekam jejak saya sebagai orang yang memiliki perhatian khusus, yaitu merekonstruksi sejarah kerajaan Loloda dan kemudian melakukan penguatan kelembagaannya sebagai bagian dari ekosistem kebudayaan. Sehingga ini menjadi fokus usulan kementerian itu berkaitan dengan kepeloporan saya di bidang rekonstruksi sejarah dan penguatan kelembagaan kerajaan Loloda yang kemudian disimpulkan menjadi dokumentasi Loloda itu. Pak Mus ini sudah bekerja selama 17 tahun
begitu. Berkaryanya ini dengan Loloda ini, dengan dokumentasi Loloda ini selama 17 tahun gitu. Dari sejak membangun rekonstruksi sejarahnya, terus kemudian membangun ekosistem kebudayaannya gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana sih awal mulanya Pak Amos ini memiliki kesadaran untuk memulai pekerjaan ini gitu, memulai karya ini. Ya, baik. Jadi memang salah satu persyaratan sebagai pelopor atau pembaharu yaitu calon penerima harus memiliki kontribusi atau kekaryaan atau dedikasi di bidang yang ditekuninya sekurang-kurangnya 10 tahun. 10 tahun. Dan saya sebetulnya lebih dari 10 tahun. Karena dari awalnya saya sudah mulai bergerak di tahun sebelum tahun 2016 itu saya sudah bergerak, di mana saat itu saya pertama sekali berkuliah di Fakultas Sastra dan Budaya, mengambil jurusan program studi ilmu sejarah. Lalu saya kemudian menulis penelitian untuk skripsi tentang Loloda, Kerajaan Loloda. Judulnya adalah Loloda dan Integritas Kesultanan Ternate. Jadi skripsi ini masih membahas atau menjelaskan bagaimana posisi Loloda itu di bawah kebesaran Kesultanan Ternate. Dan itu merupakan hasil penelitian saya yang saya bertanggungjawabkan melalui ujian skripsi. Dari skripsi itu kemudian menjadi referensi bagi saya untuk kemudian membangun konsultasi dengan kelompok masyarakat adat atau kelompok pendukung masyarakat adat di sana untuk bagaimana kita menghidupkan lagi lembaga adat Loloda yang saat itu dikendalikan atau dipimpin oleh seorang yang bergelar Perdana Menteri atau dalam bahasa lokal kita menyebut Jukuku. Jadi saya yang menginisiasi bersama dengan beberapa tokoh yang lain untuk melakukan proses pentabalan terkait dengan kepemimpinan kultural masyarakat Loloda sebagai pemimpin lembaga adat yang bergelar Jukuku itu. Dan itu terjadi pada tahun 2008. Kemudian keterpanggilan saya terhadap upaya untuk menggali Kerajaan Loloda ini bukan sebatas itu saja, tetapi saya kemudian mengembangkan lagi, merekonstruksi lagi ketika saya mengambil studi lanjut pada program pasca sarjana, tepatnya pada jurusan sejarah juga. Dan saat itu saya melakukan penelitian untuk kepentingan penulisan tesis. Saya mengangkat juga terkait dengan Kerajaan Loloda. Judulnya saya angkat adalah Transformasi Politik di Loloda Maluku Utara dari tahun 1808 sampai 1945. Di situ kemudian saya mendapatkan data dan fakta bahwa ternyata di abad-abad itu Kerajaan Loloda juga masih eksis sebagai bagian dari peranata sejarah Maluku Utara. Meskipun secara de jure itu dia menjadi bagian dari Kesultanan Ternate, tapi secara de facto dia masih menjadi sebuah kerajaan yang diakui baik oleh pemerintah Belanda maupun Kesultanan Ternate. Oleh karena itu melalui penelitian itu saya berupaya mendeskripsikan seperti itu. Sehingga dengan demikian ketika saya kembali melaksanakan studi magister dengan dasar tesis itu, saya kemudian membangun komunikasi konsultasi dengan beberapa pihak termasuk masyarakat adat untuk bagaimana kita menegaskan kembali tentang kepemimpinan lembaga adat di Loloda, bukan hanya pada level Jukuku tetapi harus pada level raja atau kolano. Dan itu kita laksanakan pada tahun 2016. Dan setelah itu saya juga kemudian bagaimana terus mengembangkan sejarah ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian masyarakat. Dalam kapasitas saya sebagai seorang akademisi atau dosen di Universitas Hairun, saya melakukan riset terkait dengan Loloda, termasuk pengabdian masyarakat juga terkait dengan Loloda. Misalnya, saya melakukan melakukan pengabdian masyarakat, membuat ritual untuk menentukan atau mencari figur raja
yang akan dinobatkan sebagai raja definitif. Itu melalui sebuah ritual selama 9 hari 9 malam, namanya ritual Kolano Madadi. Ritual ini sebenarnya bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang sumber anggarannya berasal dari Dipa Unhair. Itu kita laksanakan pada tahun 2016 ya, dan hasilnya itu kita mendapatkan raja. Kemudian pada perkembangan kemudian saya juga melakukan riset-riset yang lain terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda di Loloda. Saya juga melakukan sosialisasi terhadap bagaimana apa keberadaan warisan budaya masyarakat Loloda. Dan hampir sepanjang tahun itu saya melakukan riset dan pengabdian masyarakat itu berkaitan dengan penguatan Loloda sebagai sebuah kerajaan. Itu yang saya lakukan. Nah, di samping itu, karena kapasitas saya juga sebagai bagian dari struktur kerajaan, saya juga melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan kerajaan, baik secara lokal maupun secara nasional. Itu saya lakukan semua. Oke, tadi kan Pak sebenarnya sudah menceritakan ya bagaimana kemudian ternyata peran Pak sebagai akademisi ini juga mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Mus dalam mengembangkan ekosistem kebudayaan di Loloda itu. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak sih Pak peran Pak Mus sebagai tuli lamu gitu misalnya dengan peran sebagai akademisi ini saling bersinggungan gitu atau saling berkonflik? Iya, jadi harus jujur saya sampaikan bahwa upaya penguatan kelembagaan kerajaan Loloda itu saya kendalikan dari kampus. Nah, kebetulan saya sebagai seorang akademisi yang bekerja di kampus, sehingga saya berupaya menerjemahkan kegiatan-kegiatan lembaga kerajaan itu sebagai bagian dari kegiatan Tridharma. Dan itu saya kolaborasi sebagai kegiatan Tridharma, dan itu saya laporkan secara berkala di kampus melalui aplikasi Sister. Itu semua terlaporkan. Jadi ada pelaporan yang sistematis yang dilaporkan secara berkala. Jadi memang terkolaborasi antara kapasitas saya sebagai dosen dan kapasitas saya sebagai seorang tuli lamu. Jadi saya mengkolaborasi kegiatan itu sebagai bagian dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kurang lebih seperti itu. Berarti bisa sejalan gitu ya? Iya, sangat sejalan dan sangat membantu sekali ya. Ini kita sekarang saya ingin bertanya tentang kerajaan Lolodanya Pak. Terutama kan setelah sekarang Pak Mus mendapatkan anugerah kebudayaan gitu dalam karyanya melaksanakan dokumentasi itu tadi kan, melaksanakan dokumentasi kerajaan Loloda gitu. Mungkin Pak bisa menceritakan signifikansi Loloda dalam konstelasi sejarah Nusantara itu bagaimana? Iya, izin. Jadi terkait dengan sejarah kerajaan Loloda yang kemudian saya dianggap sebagai orang yang mempelopori bangkitnya kerajaan Loloda di masa modern ini menegaskan bahwa sejarah lokal itu sangat penting dan bagaimana kita berupaya mengangkat narasi sejarah yang terpinggirkan. Kalau misalnya kita bicara tentang Maluku Utara, khususnya berkaitan dengan kerajaan atau kesultanan, itu lebih cenderung mengkaitkan dengan 4 kesultanan besar. Itu Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jalolo. Jarang sekali Lolo itu diangkat sebagai bagian dari entitas politik tradisional di Maluku Utara. Sehingga saya berupaya mengangkat narasi sejarah yang terpinggirkan ini dari berbagai macam kegiatan dan riset-riset yang saya lakukan. Sehingga ini juga menjadi acuan bagi Kementerian Kebudayaan untuk memberikan anugerah kepada saya sebagai orang yang menginisiasi, mempelopori bangkitnya kerajaan Lolo di masa modern sebagai ekosistem kebudayaan, bukan lagi sebagai institusi politik. Jadi memang dengan mengangkat narasi sejarah Loloda, kerajaan Loloda, berarti dengan sendirinya kita juga telah mengembalikan keping-keping sejarah Nusantara yang selama ini termarginal atau termarginal atau terpinggirkan. Jadi ini sangat relevansi sekali dengan upaya kita bersama untuk mengembangkan sejarah Nusantara
bagaimana sejarah-sejarah yang dulunya tidak pernah disentuh, tidak pernah dinarasikan, dengan data-data yang otentik, dengan penelitian-penelitian yang objektif, ya kita mengangkat kembali narasi sejarah itu, sehingga ini menjadi bagian dari kekayaan sejarah dan kekayaan budaya Nusantara. Kalau dalam bayangan saya, mungkin salah, mungkin bayangan saya salah, tapi dalam bayangan saya ketika kita bicara sejarah Woloda itu kan sebenarnya tidak banyak peninggalan teks yang tersisa saat ini gitu. Mungkin Pak bisa menceritakan kendala apa atau hambatan apa yang Pak Mus temui dalam melakukan rekonstruksi sejarah Kerajaan Woloda dan bagaimana mengatasinya? Iya, berkaitan dengan peninggalan-peninggalan atau memori-memori dalam bentuk manuskrip atau teks ini, memang sebenarnya ini umum sekali di Maluku Utara, karena memang kita di Maluku Utara ini lebih mengandalkan budaya tulis ketimbang budaya tulisan. Sehingga dengan demikian informasi-informasi, jejak-jejak kerajaan Woloda dalam bentuk manuskrip pun sangat terbatas. Tetapi memang kalau kita dengan cermat melakukan penelitian, kita bisa menemukan beberapa manuskrip yang tersimpan di beberapa tempat, terutama di Arsip Nasional. Kita bisa menemukan manuskrip primer yang menjelaskan tentang eksistensi kerajaan Woloda. Dan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan juga oleh tim peneliti dari UI, dan menemukan beberapa manuskrip yang menceritakan atau menginformasikan tentang keberadaan kerajaan Woloda. Sehingga dengan demikian terkait dengan peninggalan-peninggalan berupa teks atau manuskrip itu memang tidak banyak, tapi ada. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa sebetulnya dengan penelitian yang saya lakukan, saya sebenarnya sekarang lagi mengoleksi kurang lebih 150 manuskrip, lembaran manuskrip ya. Dan itu menjadi bagian dari peninggalan kerajaan Woloda, dan sekarang menjadi bagian dari koleksi pribadi saya. Dan itu sudah pernah juga diverifikasi atau dilihat oleh teman-teman dari UI dan UGM juga, pernah saya tunjukkan. Itu adalah beberapa manuskrip yang saya temukan di warga masyarakat, dan itu menjadi bagian dari koleksi pribadi saya. Sehingga ungkapan bahwa keterbatasan manuskrip juga saya kira bisa terjawab dengan beberapa manuskrip yang saya peroleh. Dan kemarin kami pernah mendapat surat resmi dari Andri untuk melakukan kegiatan kegiatan pengarsipan, namanya kami diundang secara resmi, diundang secara resmi untuk melakukan kegiatan preservasi arsip. Ya, melalui forum silaturahmi Kartu Nusantara, kami diminta untuk berkenan menerima kunjungan dari Andri untuk melakukan program preservasi arsip. Cuma sayangnya program itu tidak dilaksanakan di tahun 2003 kemarin. Tapi kami sudah pernah mendapat surat resmi itu. Jadi ada dua sasaran yang menjadi fokus dari Andri, yaitu Kesultanan Tidore dan Kerajaan Woloda. Dan kami siap sebenarnya untuk menerima itu, namun program ini belum sempat terlaksana. Dalam penelitian sejarah sendiri yang sudah Pak lakukan, Pak Mus apakah sempat mendapatkan fakta atau temuan-temuan sejarah yang kiranya itu seperti plot twist gitu Pak, mengagetkan gitu? Iya, jadi memang ada sesuatu yang bisa kita sampaikan di sini. Kalau saya sampaikan terkait dengan pandangan ini, jadi saya menemukan satu jejak kerajaan yang memang ini menjadi jejak yang monumental juga. Selama ini kita tidak pernah membayangkan kalau ternyata ada peninggalan mahkota ya dari kerajaan ini. Kami sudah berpikir tidak ada. Tapi dengan upaya yang saya lakukan, saya menemukan beberapa kepingan, beberapa tidak utuh lagi, tetapi saya menemukan beberapa instrumen dari mahkota itu. Ya, kita menyebut manik-manik mahkota.
Dan sekarang saya selamatkan itu. Kita sudah menemukan dan ya, kita sudah dokumentasikan dia sebagai bagian dari karya budaya. Itu yang menjadi ini, yang timuan-timuan yang mengejutkan itu terkait dengan manik-manik mahkota. Ada sekarang. Kalau situs-situs fisiknya begitu masih bisa kita saksikan, Pak? Situs fisiknya masih, bahkan bukan situs tapi struktur. Itu struktur keraton. Itu masih ada, dan itu sudah dilakukan identifikasi penelitian oleh Balai Arkeologi Ambon dan juga oleh Balai Pelestarian Kebudayaan. Sudah didata menjadi potensi cagar budaya, tetapi belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Itu bukti fisiknya. Ini Pak Mustafa ini kan selain sebagai dosen sejarah juga mengajar di prodi usaha perjalanan wisata di Unhair. Jadi kalau kita melihat wisata sejarah gitu atau wisata budaya, menurut pandangan Pak Mus, bagaimana supaya budaya itu tidak hanya menjadi tontonan begitu, Pak? Iya, jadi memang antara kebudayaan dan pariwisata ini saling bersinggungan. Kalau kita bicara tentang nilai penting dan signifikansi budaya, berarti kita bicara tentang kebudayaan. Tapi kalau kita bicara nilai ekonomi, kita bicara pariwisata. Ada satu riset saya tahun 2022 terkait dengan identifikasi warisan budaya benda dan warisan budaya benda di Loloda sebagai ikhtiar mendorong pembangunan berkelanjutan, pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam daerah barat. Jadi memang terkait dengan warisan budaya Loloda ini, baik benda maupun tak benda ini menjadi potensi yang sangat berharga sekali untuk pengembangan pariwisata, khususnya di wisata sejarah dan wisata budaya. Dan saya kira ini sangat relevan sekali berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan di Maluku Utara. Dan memang selain itu saya lakukan itu karena saya juga sebagai pengajar di pariwisata, ya sehingga apa yang saya lakukan itu mengkolaborasi semua. Jadi kalau bisa dilihat riset-riset saya itu selalu mengintegrasikan antara sejarah dan pariwisata, sehingga nilainya bisa juga dipakai oleh program studi sejarah dan juga program studi usaha perjalanan wisata. Jadi semua riset pengabdian masyarakat itu selalu berkaitan dengan narasi sejarah dan narasi pariwisata. Itu yang saya lakukan selama ini. Kalau potensi Loloda sendiri sebagai destinasi wisata sejarah, kira-kira bagaimana, Pak? Iya, tentunya ada juga sebagai bekas kerajaan yang pernah eks di masa lalu. Potensi wisata sejarah yang ada, misalnya situs struktur keraton itu juga menjadi objek wisata sejarah yang bisa dijadikan sebagai potensi pariwisata juga. Ada satu potensi sejarah yang memang menarik sekali berkaitan dengan satu bentangan alam yang saat ini lagi viral itu di Loloda yang dikenal dengan Mariproco. Ya, Mariproco. Mariproco itu sebetulnya itu adalah simbol dari kerajaan Loloda, simbol monumen kerajaan Loloda yang disebut dengan Ngaramabeno. Jadi Ngaramabeno itu sebenarnya disimbolkan dengan Mariproco itu. Nah, ini narasi yang belum sempat diangkat. Kalau ke depan kita bagaimana mengangkat ini dan kemudian mengintegrasikan dengan sejarah, ini sangat bagus sekali. Karena selama ini orang hanya mengatakan itu Mariproco, tetapi kurang mengenal dengan sebutan Ngaramabeno. Padahal itu monumen Ngaramabeno itu yang disebut Mariproco itu adalah monumen Ngaramabeno sebagai julukan kerajaan Loloda masa lampau. Sehingga dengan demikian maka ini sangat mendukung sekali dalam bagaimana kita mengembangkan wisata sejarah juga. Nah, itu terkait dengan destinasi objek wisata itu. Dan ada banyak juga yang lain sebenarnya yang belum kita identifikasi. Di beberapa tempat itu kita juga mendapatkan informasi terkait dengan peninggalan-peninggalan, ya. Ada peninggalan-peninggalan perang dunia kedua di beberapa tempat yang ini membutuhkan riset lebih lanjut. Saya kira begitu. Terus kira-kira kalau menurut Pak Mus atau mungkin
justru Pak Mus sudah melaksanakan sendiri gitu. Bagaimana sih Pak caranya melibatkan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan, juga dalam promosi budaya yang kaitannya dengan pariwisata? Iya, jadi keterlibatan generasi muda itu memang sangat penting ya, sebagai bagian dari upaya transformasi pengetahuan kita terkait dengan sejarah dan budaya Loloda ini. Dan itu saya lakukan juga. Misalnya pada bulan Desember kemarin, kami mendapatkan bantuan program fasilitasi pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Bantuan itu kami peruntukkan untuk kegiatan upacara adat, ya, upacara adat. Dan dalam upacara adat itu kami melibatkan generasi muda sebagai pelaksana di lapangan. Dalam hal ini adalah Forum Mahasiswa Loloda. Kami berikan kewenangan kepada mereka untuk mengendalikan kegiatan semuanya. Sehingga dengan demikian, dengan kegiatan yang mereka terlibat di dalamnya, menjadi bagian dari rasa tanggung jawab dan lebih mengenal sejarah dan budaya Loloda lebih dalam lagi. Oke Pak Mus, kita sampai di pertanyaan terakhir. Siap. Setelah mendapatkan Anugerah Kebudayaan Indonesia di tahun 2025 kemarin, apa impian terbesar Pak Mus terkait Kerajaan Loloda? Iya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, sangat menarik. Jadi memang setelah kami menerima AKI atau Anugerah Kebudayaan Indonesia ini, bukan berarti berakhir pula dedikasi kami di bidang kebudayaan. Tapi kami masih dituntut untuk terus berkiprah, berdedikasi, berkarya yang lebih nyata lagi untuk pemajuan kebudayaan. Dengan diakuinya eksistensi lembaga atau institusi budaya Kerajaan Loloda melalui apresiasi kebudayaan ini, maka kami tentu berharap bahwa Loloda akan terus berbenah menjadi institusi budaya yang secara konsisten akan terus merawat nilai-nilai budaya, nilai sejarah masyarakat Loloda secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Dan ini adalah sebuah rencana yang tentunya menjadi keinginan masyarakat semua, masyarakat Loloda, untuk bagaimana tetap menjadikan lembaga ini sebagai bagian dari institusi kebudayaan, ekosistem kebudayaan, untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata lagi dalam pemajuan kebudayaan secara nasional. Baik, terima kasih Pak Mustafa atas diskusinya yang menarik hari ini, dan terima kasih juga atas peran Pak Mustafa dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Sekali lagi selamat atas penghargaan yang terima kasih. Oke Roller, jangan lupa ikuti terus obrolan-obrolan menarik kita tentang sejarah dan budaya di Baca Rita Sejarah History Roll Action.